Cemburu buta. Tatkala ada rasa menggejolak dalam dada, seketika jiwa berontak, menuntut mata untuk selalu dapat kendati hanya sekedar memandang. Pikiran pun memaksakan kaki segera melangkah, menempuh arah di mana sang sosok yang telah mampu menekuk hati diam dan ada. Sebegitu berbunga jiwa ini di saat sang penakluk hati telah terjangkau, walaupun tak lebih di sekilas pandang belaka. Ketika di awal hasrat hati hanya sekedar untuk menatap, niat pun berkembang untuk bisa saling bersua. Maka diperaslah sang otak untuk bisa mengatur rencana, bertemu dan berjengkrama. Barangkali nasib baik sedang berpihak, atau juga dia memang telah tertakdir sebagai pendamping hidupmu. Bertautlah dua hati dalam satu mahligai, menjalani kerasnya hidup saling menopang. Dua kekasih yang saling mencinta, dua hati bersumpah untuk saling mengisi. Hari-hari terlampau di awal yang penuh kehangatan. Seiring waktu berjalan, kemesraan yang ada perlahan tergantikan keakuan yang mulai dominan. Romantika pun berangsur lusuh memudar. Kecemburuan satu pihak, kecurigaan berlebih, tuduhan tak berdasar, bahtera itu secara perlahan mulai dihantam badai. Dan hilanglah kemesraan yang selama ini menghiasi istana mereka, hingga nyala api pun perlahan berkobar. Ketika cemburu buta telah menyekat di kepala, berawal dari watak selalu mendominasi untuk berkuasa, dan bila keakuan yang dipaksakan pada si pasangan, maka tertutuplah segala kenyataan-kenyataan baik, tergantikan hanya oleh prasangka dan prasangka buruk tak berdasar. Dan tunggulah saat-saat menjelang bidukmu karam, tenggelam bukan oleh orang-orang yang lain, hanyut tidaklah disebabkan oleh keganasan alam, namun hancur oleh kecintaan berlebih, keberpihakanan akut pada dirimu sendiri. Cintamu kau lumat dengan kasihmu, asihmu kau gilas dengan akumu, sayangmu kau lindas dengan angkuhmu. Dirimu lupa tujuan awal untuk dapat hidup bersama. Yang tersisa hanyalah puing bercampur amarah. Niat hati untuk hindarkan sebutir telur dari kejatuhan dan pecah. Seharusnya kau tempatkan telur itu di tempat di mana seharusnya dia bisa duduk diam dan aman. Namun kau genggam telur itu dengan kuat, sekuat ketakutanmu akan kehilangannya. Kecerobohanmu memuncratkan seluruh isi telur di sekujur tanganmu. Kepandiranmu membuat sebagian tubuhmu berbau amis dan anyir. Dan kekonyolanmu menghancurkan sebutir telur itu pada dirimu sendiri. Sang bijak berkata, apa yang bisa engkau persembahkan buat cintamu?
selain sikap pengertian dan tulusnya kepercayaan. Jika hatimu terlalu takut untuk dikhianati, bukankah segala apa yang terjadi pada diri sendiri saat ini tidak pernah terlepas dari apa yang pernah diri kita lakukan di waktu lalu? Dan bila hatimu merasa bersih, namun pun kau masih takut untuk dibohongi, bukankah dirimu masih memiliki Tuhan dalam hatimu yang senantiasa akan selalu membela para hambanya yang teraniaya? Sang bijak kembali berkata, kerjakan saja apa yang telah memang menjadi bagianmu. Selanjutnya, biarkan Tuhan yang menyelesaikannya. Karena Dia adalah hakim yang seadil-adilnya. Dia yang tak pernah tidur ataupun mengantuk di dalam mengurusi segala permasalahan makhluknya. Lalu dengan begitu, apalagi yang perlu dirimu takutkan? Kita hanya punya pisah, dan Dia yang maha berkuasa atas segala kehendaknya. Salam.